Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar ruang metrik. Outline dari video kali ini teman-teman nanti akan bersama-sama mempelajari tentang metrik. Terus setelah tahu metrik itu apa, teman-teman akan kita menuju ke konvergensi dan persekitaran dari ruang metrik itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang barisan Cauchy di dalam ruang metrik. Selanjutnya dari open set yang kita ketahui dan kontinuitas dalam ruang metrik kita juga bisa pelajari juga. Nah, yang paling terakhir kita juga akan mengenal istilah semimetrik itu seperti apa. Langsung saja, sebelum kita mempelajari mengenai ruang metrik itu apa, sedikit overview flashback kita mengenai apa sih atau mengapa kita harus belajar metrik. Nah, pada waktu analisis real 1, teman-teman sudah mempelajari atau pernah mengenal adanya norm X min Y. Nah, di sini teman-teman sudah sedikit ada gambaran bahwasannya metrik itu adalah jarak. Jadi nantinya kita akan belajar tentang metrik yang merupakan bentuk umum dari jarak yang teman-teman sudah pernah pelajari di analisis real 1. Namun pada waktu dulu teman-teman hanya mempelajari sifat saja. Nah, di sini seperti outline yang sudah ada, kita akan belajar tentang konvergensi dari ruang metrik itu seperti apa, terus kemudian kontinuitasnya seperti apa. Pokoknya lebih mendalam daripada jarak yang pernah kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai definisi metrik itu sendiri. Sebelum kita mempelajari tentang ruang metrik, di sini ada definisi dari metrik, di mana metrik pada himpunan S merupakan fungsi yang di sini saya simbolkan dengan D, merupakan fungsi antara S cross S menuju ke bilangan real. Nah, di sini area kita masih bilangan real. Yang fungsi ini harus memenuhi aksioma-aksioma yang kita sudah tuliskan di sini. Yang pertama, aksioma yang pertama kita sebut dengan aksioma kepositifan, di mana dx, y lebih besar sama dengan 0 untuk setiap xy anggota S. Nah, di sini teman-teman balik lagi ke analisis real 1 bahwasanya jarak x ke Y itu sudah pasti dia selalu nilainya positif. Makanya di sini simbolnya lebih besar sama dengan 0. Tidak mungkin adanya jarak yang hasilnya negatif. Sama seperti pas waktu analisis real 1, kita pas waktu membahas norm. Lanjut lagi ke aksioma kedua, yaitu dx, y sama dengan 0 jika dan hanya jika x sama dengan y. Nah, karena di sini dia berbicara jika dan hanya jika, maka berlaku dua arah. Kalau dia jaraknya 0, maka x sama dengan y. Begitu juga sebaliknya, kalau dia x sama dengan y, pasti dia sini jaraknya sama dengan 0. Selanjutnya, aksioma yang ketiga yang harus dipenuhi yaitu dx, y sama dengan dy, x. Nah, di sini kita sebut dengan aksioma simetri. Kenapa? Teman-teman pas waktu analisis real 1, pas waktu membahas norm, jarak antara titik X menuju ke titik Y itu sama dengan jarak kalau teman-teman berangkat dari Y menuju ke X. Jadi mau dibolak-balik hasilnya sama, nggak ada perbedaan. Nah, yang paling terakhir ini merupakan aksioma ketaksamaan segitiga. Di sini berbicara tentang kalau teman-teman mencari jarak dx, y, dia pasti kurang dari sama dengan d. X, z ditambah d, z, y. Sudah pasti z di sini adalah titik yang berada di antara x dan y. Nah, di sini sesuai dengan sifat ketaksamaan segitiga, tandanya di sini berubah menjadi kurang dari sama dengan, bukan lagi sama dengan. Nah, dari keempat aksioma yang telah kita ketahui ini merupakan syarat suatu ruang dikatakan ruang metrik. Demikian sehingga kita bisa tuliskan ruang metrik merupakan himpunan pasangan berurut S dengan metrik D.
di dalam S sudah pasti karena bahasan kita S. Jadi kalau kita punya aksioma 4 ini disebut metrik, dan himpunan berurut S, D di sini kita sebut dengan ruang metrik. Nah, itu definisi dari metrik dan ruang metrik sendiri. Lanjut, supaya lebih jelas, di sini ada contoh ruang metrik. Diberikan Q adalah bilangan rasional. Lagi-lagi di sini bilangan rasional Q kita fungsikan karena metrik merupakan fungsi yang saya simpulkan dengan D, yaitu Q cross Q ke bilangan real. Nah, di sini definisi dari ruang metrik yang saya berikan adalah norm X min Y, yang simpel saja pas waktu analisis real sudah belajar. Nah, kita mau membuktikan bahwasanya pasangan berurut Q, D itu merupakan ruang metrik. Nah, teman-teman harus membuktikan lebih dahulu metrik sebelum kita membuktikan ruang metrik. Nah, membuktikan metrik seperti apa? Ingat 4 aksioma yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi. Nah, kita buktikan satu-satu untuk membuktikan metrik itu apa. Yang pertama, akan ditunjukkan bahwa dx, y itu lebih besar sama dengan 0, atau kita sebut dengan kepositifan. Jarak itu selalu positif. Nah, kalau kita mau membuktikan dx, y lebih besar sama dengan 0, ambil x, y anggota bilangan rasional itu sendiri. Maka jarak x, y sesuai dengan definisi soal kita, yaitu norm x min y, maka dia lebih besar sama dengan 0. Nah, ilustrasinya kan ini analitiknya. Ilustrasinya teman-teman bisa ambil, misalkan kalau teman-teman susah memahami keabstrakan x, y, silahkan ambil x itu angka, terserah yang teman-teman itu masih masuk dengan angka yang ada di dalam bilangan rasional. Seperti yang kita pelajari, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Nah, silahkan ambil x berapa, y berapa. Contoh misal x-nya 5/1 dan y-nya 10/1. Maka jarak 5/1 dan 10/1 itu pasti dia lebih besar sama dengan 0. Nah, lebih ada gambaran kalau angka. Nah, secara analitiknya seperti ini. Hal ini membuktikan bahwasanya jarak yang didefinisikan oleh norm X min Y, dia pasti lebih besar sama dengan 0. Itu yang pertama, sudah terbukti. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa kalau ada jaraknya 0, maka berlaku jika dan hanya jika X sama dengan Y. Nah, karena di sini jika dan hanya jika sesuai aksioma yang kedua tadi, kita harus membuktikan dua arah pembuktian. Yang pertama kiri ke kanan, yang kedua nanti harus dibuktikan juga kanan ke kiri. Oke, kita eksekusi satu-satu. Untuk yang kiri ke kanan, kalau kiri ke kanan berarti yang diketahui jaraknya, yang ingin kita buktikan maka X sama dengan Y. Berarti jika jaraknya 0, maka X sama dengan Y. Misalnya teman-teman ambil jaraknya 0, sudah pasti bilangan rasional yang ada di sini X itu sama dengan Y-nya itu sendiri, maka dia dirinya sendiri yang membuat jarak itu menjadi 0. Misal 5/1, gimana caranya kalau dikurangkan atau dinormkan hasilnya 0? Pasti Y-nya di sini juga 5/1 juga. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya X itu sama dengan Y. Terbuktilah yang pembuktian kiri ke kanan. Nah, selanjutnya untuk pembuktian kanan ke kiri berarti yang diketahui X sama dengan Y. Yang ingin kita buktikan dx, y jaraknya dia harus sama dengan 0. Nah, yang diketahui X sama dengan Y berarti bilangan rasional yang kita ambil di sini itu sama-sama X atau sama-sama Y, atau kita tuliskan X sama dengan Y. Maka jaraknya itu pasti dia sama dengan 0. Bilangan rasional apapun, misal teman-teman ambil X itu 5/1, kalau teman-teman kurangkan di dalam norm ini pasti hasilnya 0. Makanya di sini jaraknya sudah pasti dia sama dengan 0 itu sendiri.
Nah, hal ini membuktikan bahwa X itu sama dengan Y, yaitu bilangan itu sendiri. Sudah terbukti kiri ke kanan dan kanan ke kiri, maka kesimpulannya jika jaraknya sama dengan 0, itu berlaku kalau jika dan hanya jika X sama dengan Y. Nah, aksioma 2 sudah terbukti. Lanjut lagi ke aksioma yang ketiga. Di sini akan ditunjukkan bahwasanya jarak X, Y sama dengan jarak Y, X, atau kita sebut sebagai aksioma simetri tadi. Nah, silakan teman-teman ambil X, Y merupakan bilangan rasional sesuai dengan definisi dx, y. Di soal tadi mendefinisikan bahwasanya norm X min Y. Nah, teman-teman sudah belajar teorema-teorema pada waktu analisis real 1 mengenai norm bisa dibalik, karena norm dibalik atau nggak dibalik pasti dia hasilnya mutlak kalau teman-teman analisis real 1. Artinya mau dia positif negatif selalu hasilnya positif. Jadi mau dibalik pun sifat ini sudah terbukti di analisis real 1 dan sah dilakukan. Karena dibalik ini hal ini berlaku sesuai definisi, kalau ada jarak X, Y maka norm X min Y. Maka kalau ada norm Y min X sudah pasti dia jaraknya jarak antara Y, X. Yang aksioma terakhir yaitu aksioma keempat, kita akan membuktikan bahwasanya jarak X, Y itu kurang dari sama dengan jarak X, Z plus jarak Z, Y. Nah, di sini sesuai dengan sifatnya kita akan membuktikan tentang ketaksamaan segitiga yang sudah kita pelajari kemarin. Silakan ambil X, Y merupakan anggota bilangan rasional sesuai dengan soal yang kita punya bahwasanya dx, y merupakan norm X min Y. Nah, di sini saya memunculkan min Z plus Z, notabene yang kalau dioperasikan hasilnya 0, sehingga tidak merubah fungsi soal kita. Maka sah-sah saja dilakukan. Selanjutnya, dari sifat yang kita pelajari, ketaksamaan segitiga, berubahlah tandanya yang awalnya dia satu rumah seperti ini, berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, ini disekat-sekat oleh norm X min Z yang pertama, plus Z min Y yang kedua. Jadi awalnya dia satu rumah jadi dua rumah. Maka yang menyebabkan dia tandanya kurang dari sama dengan. Sesuai dengan definisi soal lagi, kalau ada norm X min Z maka dia jarak X, Z. Hal ini juga berlaku, maka terbukti hal ini membuktikan aksioma yang keempat, ketaksamaan segitiga juga berlaku pada ruang metrik. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 telah terpenuhi, maka Q, D dapat kita katakan sebagai himpunan pasangan berurut Q dengan D, di mana kita sebut Q, D merupakan ruang metrik. Agar lebih jelasnya, teman-teman silahkan melakukan pembuktian. Ini ada pembuktian soal teorema Pythagoras. Silahkan buktikan metrik dari keempat aksioma yang kita punya. Dan teman-teman kalau sudah bisa membuktikan hal ini, keempatnya, maka kita bisa simpulkan bahwa soal ini merupakan ruang metrik. Hal ini diberikan kepada pembaca atau pemirsa untuk membuktikan sebagai latihan dari contoh ruang metrik. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang persekitaran dan konvergensi. Sebelum ke yang lebih mendalam, sama seperti pembahasan analisis real 1 tentang persekitaran, ruang metrik juga mempunyai persekitaran. Kalau diberikan ruang metrik S, D, nah persekitarannya itu seperti apa? Maka terdapat epsilon positif. Nah, persekitaran epsilon itu dari titik 0, x0 di sini saya sebut x0, merupakan himpunan yang saya simbolkan dengan V epsilon dari x0. Jadi persekitaran epsilon yang berpusat di titik x0. Itu apa sih? Merupakan X yang ada di dalam S, di mana jarak x0 yang kita sebut sebagai pusat dan X-nya yang kita sebut sebagai persekitaran itu dia berada di dalam ruang lingkup epsilonnya sendiri. Jadi dia pasti kurang dari epsilon.
Nah, sebagai ilustrasi, teman-teman silahkan ambil kertas. Nah, buat titik pusat X0. Nah, pusat X0 ini memiliki jari-jari sepanjang epsilon. Jadi nanti akan membentuk suatu lingkaran yang berpusat di X0 yang panjang jari-jarinya itu epsilon. Nah, anggota X di sini merupakan persekitaran dari ruang metrik, itu merupakan semua titik yang berada di dalam lingkaran tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan persekitaran dari ruang metrik. Nah, sudah ada gambaran kan? Nah, setelah itu kita bahas konvergensinya. Di sini yang dinamakan konvergensi ada definisi. Diberikan Xn merupakan barisan dalam ruang metrik. Jadi teman-teman kalau ada Xn itu merupakan barisan yang ada di dalam ruang metrik. Nah, barisan tersebut dikatakan konvergen ke titik X jika ada persekitaran epsilon. Nah, dari persekitaran yang kita punya ada angka K di dalam N. Nah, sedemikian sehingga berlaku barisan yang kita punya itu masih berada di dalam persekitaran dari yang kita punya untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Jadi intinya kalau kita mempunyai titik X0 tadi dan memiliki jari-jari sepanjang epsilon, Xn ini masih berada di dalam lingkarannya. Nah, dikatakan dia konvergen. Nah, di sini muncul titik X konvergen ke titik X yang berada di dalam S jika titik X-nya itu masih berada di dalam ruang lingkup epsilon juga. Jadi persekitarannya juga masih ada di dalam epsilon. Konvergensinya titik X ini juga masih berada di dalam epsilon. Nah, hal ini yang membuktikan bahwa barisan Xn yang kita punya itu di mana-mana pasti dia masih berada di persekitaran epsilon itu sendiri. Nah, itu konvergensi dari ruang metrik. Nah, sebagai contoh konvergensi ruang metrik, misal diberikan X 0,1. Nah, di sini tandanya kurung yang siku seperti ini. Teman-teman sudah pelajari sifat dan karakteristiknya. Sama seperti soal yang sudah-sudah, ini yang simpelnya saja, dikasih ruang metrik X, Y, di mana definisinya merupakan hanya norm X min Y. Maka Xn yang didefinisikan oleh Xn yaitu saya berikan barisan yang kita punya itu seper N. Di dalam ruang metrik itu akan konvergen ke titik 0. Jadi teman-teman mempunyai definisi ruang metrik X min Y, hanya jarak X ke Y. Di mana X yang kita pelajari di sini kita hanya bermain di ruang 0,1 saja. Batasnya di 0,1 saja. Nah, dari jarak yang kita punyai, kita memiliki barisan seper N. Nah, kita mau membuktikan, benar nggak seper N itu konvergennya ke 0? Gitu. Buktinya di sini, ambil sebarang epsilon positif. Lagi-lagi di sini teman-teman harus membuktikan persekitarannya harus berada di dalam ruang metrik dan titik konvergensinya juga harus berada di dalam ruang metrik beserta persekitarannya. Kalau terdapat epsilon positif sesuai dengan Archimedean property pas waktu analisis real 1, maka ada N0 yang ada di dalam N. Demikian sehingga N0 itu sudah pasti lebih besar dari seper epsilon. Logikanya, nalarnya, kalau ada epsilon positif, terserah teman-teman ambil epsilon itu berapapun, 5, 10. Nah, sudah pasti N itu kan bilangan natural number. Silahkan teman-teman ambil berapapun. Nah, pasti bilangan N0 ini lebih besar sama dengan 1 per, teman-teman ambil berapa? 5, 10, seper 5, seper 10. Sudah pasti N0 ini lebih besar karena epsilon ini kita seperkan. Ini pas waktu Archimedean property seperti ini. Nah, oleh karena itu, karena ada N lebih besar sama dengan N0, lebih besar seper epsilon, maka berlaku ini. Hal ini sangat mudah dibuktikan karena ya pas waktu teman-teman SMA atau pas waktu SD
tinggal dikalikan dengan pernya, jadi maka tandanya berubah, yang awalnya lebih besar dari sama dengan dan lebih besar menjadi kurang dari sama dengan dan kurang. Itu cuma dibalik tanda karena kita di sini 1/n 0 diubah saja tandanya, sehingga untuk n lebih besar n0 itu berlaku norm 1/n min 0 karena kita mau membuktikan dia konvergennya ke 0. Jadi teman-teman masukkan norm 1/n min, titik konvergensinya dia di mana. Maka hal ini berlaku menghasilkan 1/n kurang dari sama dengan 1/n0 kurang dari epsilon. Artinya titik konvergensi ini 0 ini dia masih berada di ruang lingkup epsilon karena hasilnya kurang dari epsilon. Dari mana? Sesuai dengan sifat yang kita punyai ini. Dari mana? Sesuai dengan definisi Archimedean property yang kita punyai ini. Nah, karena titik konvergensinya ini masih berada di ruang lingkup epsilon, hal ini menunjukkan bahwa barisan xn itu konvergen di titik x. Sudah pasti. Pada pembahasan yang ketiga tentang barisan Cauchy. Nah, di sini ada definisi barisan Cauchy itu sendiri. Jika diberikan SD itu sama merupakan ruang metrik, nah barisan xn di dalam S itu dikatakan sebagai barisan Cauchy jika ada persekitaran epsilon positif, maka terdapat H sedemikian sehingga jarak dari dua titik nih xn dan xm itu masih berada di dalam jari-jari epsilon atau pasti dia kurang dari epsilon. Nah, di sini nantinya hanya mau membuktikan bahwasan di dalam ruang metrik itu kalau ada dua barisan n sama m, xn dan xm, dikatakan dia merupakan barisan Cauchy kalau ada epsilon positif. Nah, jaraknya dia masih berada di dalam epsilon itu saja. Selanjutnya, definisi ini akan kita gunakan ke dalam definisi yang selanjutnya, yaitu suatu ruang metrik SD dikatakan komplit di sini atau kita bisa sebut lengkap jika setiap barisan Cauchy, barisan yang Cauchy seperti di atas, dalam S itu konvergen pada sebuah titik dalam S. Jadi di sini dikatakan lengkap kalau Cauchy terpenuhi dan konvergen terpenuhi. Nah, berikut ini nanti ada suatu kondisi dia merupakan barisan Cauchy namun dia tidak konvergen pada titik di epsilon itu. Sebagai contoh, ini dikatakan ruang metrik lengkap. Teman-teman harus membuktikan dua hal. Yang pertama, dia harus memenuhi barisan Cauchy. Yang kedua, dia harus konvergen. Nah, kalau ada X berada di interval 0, 1 dan diberikan definisi ruang metrik sama seperti yang di awal, yang mudah saja, norm X min Y, maka barisan XN yang saya berikan XN di sini adalah 1/n dikatakan ruang metrik X, D. Bisa, karena pasti pasangan berurut ini kita sudah buktikan DXY dia merupakan ruang metrik. Nah, barisan XN yang saya maksud 1/n ini itu merupakan barisan Cauchy, tetapi tidak konvergen di X. Nah, untuk lebih jelasnya berikut detail pembuktiannya. Yang pertama, teman-teman harus membuktikan dia barisan Cauchy. Nah, ambil epsilon positif, nah, ada N0 di dalam N, maka N0 itu lebih besar dari berapapun yang per epsilon. Sudah pasti. Sama-sama dia bilangan yang positif, pasti dia lebih besar daripada yang 1/2 per angkanya itu sendiri, karena sudah masuk ke perperan. Oleh karena itu, N sama M itu lebih besar sama dengan N0. Maka kalau mau dirubah ke perperan lagi, bentuk per 1/n, 1/n0, pasti tandanya berubah. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Maka di sini sesuai dengan definisi yang kita punya, DXM XN, maka norm XN min XN sama dengan, nah karena barisan kita tadi soalnya itu adalah XN sama dengan 1/n, kalau ada XM maka dia 1/m, XN 1/n.
Sudah. Terus kemudian kenapa tandanya berubah? Sama seperti ketaksamaan segitiga. Contoh yang tadi sudah kita buktikan, aksioma yang sudah kita buktikan, ketaksamaan segitiga yang sudah kita ketahui, maka hal ini mengubah fungsi yang awalnya sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 1/m plus 1/n. Maka hal ini dia pasti kurang dari sama dengan 2/n0. Sudah pasti. Lihat definisi yang sudah kita punyai, 1/n kurang dari 1/n0, 1/m kurang dari 1/n0. Kalau dijumlahkan sudah pasti dia kurang dari 2/n0. Nah, 2/n0 ini dia lihat definisi yang sudah kita punya, n0 lebih besar dari 2/epsilon, maka di sini dia tinggal diubah saja, kurang dari epsilon. Sudah pasti. Nah, karena jarak yang kita punyai ini kurang dari epsilon, sudah pasti dia persekitarannya dari xm sama xn, jaraknya masih di dalam epsilon. Artinya barisan ini merupakan barisan Cauchy. Karena xm jaraknya sama xn masih berada di dalam epsilon. Akan tetapi angka 0 yang merupakan limit dari barisan tersebut bukan anggota X. Kenapa? Bukan anggota X, karena soal yang kita punya itu X berada di dua interval yang berbeda, 0,1. Namun di sini seperti ini, di sini seperti itu. Nah, hari ini teman-teman sudah belajar tentang analisis real 1, open sama close interval. Nah, terlihat bahwa 0 ini bukan merupakan anggota dari bahasan kita, yaitu X, di mana 0 merupakan limit, di mana 0 merupakan konvergen titiknya dari pembahasan soal kita. Maka barisan Cauchy yang sudah ada di dalamnya tidak memiliki titik konvergen, karena titik konvergennya tidak masuk ke dalam area epsilon yang kita bahas di sini. Nah, di sini kita tidak bisa sebut barisan yang kita punyai di soal ini merupakan barisan ruang metrik yang lengkap. Kenapa? Karena titik konvergennya tidak terpenuhi. Nah, kalau titik konvergennya terpenuhi, soalnya saya rubah menjadi kurung yang siku seperti angka 1, maka 0 ikut, di mana 0 merupakan titik limitnya, sudah pasti dia titik konvergennya ada. Nah, ini bisa dikatakan lengkap. Nah, pembahasan yang keempat tentang open set dan kontinuitas. Nah, di sini saya munculkan juga closed set, sama saja, yang penting pahami satu, yang lain pasti ngikut. Definisi SD merupakan ruang metrik. Nah, terdapat G merupakan subset S. Dikatakan open set di dalam S jika ada X di dalam S, maka terdapat persekitaran U dari X. Sedemikian sehingga U itu masih berada di dalam G. Nah, ilustrasinya teman-teman kalau punya lingkaran, dia di situ ruang metrik, kita sebut S. Nah, di dalam S itu ada G, karena di sini G itu subset. Nah, di dalam G itu ada titik X. Sudah pasti dia ada di dalam S juga. Mau dia di dalam SG nggak ada masalah. Yang penting X itu di S, terus kemudian persekitaran dari titik X itu sendiri yang kita sebut dengan U, dia berada di dalam G-nya, berada di dalam lingkaran yang kecil yang ada di dalam G. Jadi sudah pasti kalau ada lingkaran besar S dan ada lingkaran kecil G, kalau ada X-nya di S, maka persekitarannya dia, X itu yang kita sebut dengan U, dia masih anggotanya di dalam G. Jadi dia menjamin bahwasanya masih di dalam ruang lingkupnya G itu sendiri. Nah, itu kita sebut dengan open set. Ya, closed set berarti komplemennya dia. Kalau misalnya dia komplemennya S min F, dia pasti dia harusnya open set. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang definisi kontinum. Jadi ruang metrik, kalau misalnya teman-teman dikasih dua ruang metrik S1D1, S2D2, maka terdapat fungsi S1 ke S2. Jadi di sini fungsinya dari S1 ke S2-nya. Nah, fungsi F dikatakan kontinu pada titik C dalam S1 jika ada persekitaran epsilon, yang saya simbolkan dengan V epsilon dari FC. Jadi persekitaran epsilon dari titik FC.
maka terdapat persekitaran delta yang saya simpulkan V delta C, di mana ini merupakan persekitaran delta dari titik C. Sedemikian sehingga berlaku kalau ada X merupakan titik yang berada di persekitaran delta, maka fx-nya, hasil fungsi X ini jadi fx kan, maka hasil fungsinya ini dia juga harus berada di persekitaran epsilon. Jadi di sini gampangnya pas waktu teman-teman belajar di continue di analisis real 1 sama. Kalau ada X, dia merupakan persekitaran dari delta. Nah, fungsi dari X kita simpulkan dengan fx, dia harus berada di persekitaran dari epsilon itu sendiri. Sama seperti ruang metrik, pembahasannya tidak jauh berbeda tentang kontinuitas di pas waktu analisis real 1. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teorema kontinuitas secara global. Nah, kalau teman-teman punya dua ruang metrik, maka fungsi sama S1 ke S2 merupakan kontinu pada S1 jika dan hanya jika turunannya dia merupakan open. Nah, turunannya dia itu pasti dia berada di dalam ruangnya G. Nah, S1 di mana G open dalam S2. Jadi turunannya itu merupakan open di dalam S1 dan G open di dalam S2. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi, maka kita bisa sebut dia merupakan masuk dalam kontinuitas global. Apa? Teman-teman harus buktikan turunannya dia open di dalam S1. Teman-teman sudah belajar open tadi, dan G itu open di dalam S2 sendiri. Kalau dua ini terpenuhi, maka kita sebut kontinuitas global. Lanjut lagi, ada teorema kontinuitas global yang menyebutkan bahwa kalau ada SD merupakan ruang metrik, nah di sini kita sebut kompak. Dan jika fungsi F itu yaitu fungsi S ke R, nah fungsinya ini sudah pasti harus dijamin dengan kontinunya. Maka Fs itu kompak di dalam R. Nah, di sini ruang metrik yang kompak sama seperti pas pembahasan analisis real 1, teman-teman harus membuktikan bahwa ruang metrik yang kita punya itu tertutup dan terbatas, barisan-barisan yang ada di sini. Kalau sudah pasti dia kompak, maka Fs-nya itu juga harus kompak juga. Harus dibuktikan. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka kontinuitas global bisa kita terapkan pada ruang metrik yang kita punya. Nah, itu tadi keempat pembahasan mengenai sifat karakteristik, terus segala yang menyangkut tentang pengantar ruang metrik, konvergensi, kontinuitas, barisan jauh. Nah, yang paling terakhir ini hanya sebatas istilah saja di dalam ruang metrik. Teman-teman pasti bertanya kenapa ada istilah semimetrik. Nah, di sini semimetrik adalah himpunan S di mana sama semimetrik itu merupakan fungsi S cross S kebilangan real yang memenuhi semua kondisi. Teman-teman ingat pembahasan pertama tadi. Nah, di sini ada 4 aksioma yang harus terpenuhi: kepositifan, ketunggalan, simetri, dan ketaksamaan segitiga. Nah, di dalam ruang semimetrik ini semua kondisi itu harus terpenuhi, kecuali pada yang kondisi kedua diganti dengan kondisi yang lebih lemah. Seperti apa sih kondisi yang lebih lemah itu? Jadi yang lebih lemah itu dia hanya berlaku satu arah saja. Kalau misalnya teman-teman punya jaraknya 0, hal ini berlaku. Kenapa? Karena X sama dengan Y. Jadi dia tidak berlaku jika dan hanya jika, namun hanya berlaku jika saja. Nah, inilah yang membuat dia kenapa dikatakan kondisi yang lebih lemah daripada ruang metrik, makanya disebut dengan semimetrik. Kalau pembahasan awalnya aksioma dia jika hanya jika, di sini cuma hanya jika saja. Nah, ruang semimetrik ini merupakan himpunan S bersamaan semimetrik D. Nah, sama. Simbolnya sama, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Cuman teman-teman pas waktu pembuktian yang kedua, teman-teman tidak usah bekerja keras untuk membuktikan jika dan hanya jika, karena di sini hanya membuktikan jika saja.
Oke, itu tadi pembahasan tentang pengenalan pengantar mengenai ruang metrik. Tentunya masih banyak lagi pembahasan mengenai ruang metrik yang mendalam dan mendetail. Namun pada kesempatan kali ini sudah cukup sampai itu dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.